Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Oke ya, baik Bapak Ibu, hari ini kayaknya saya dengar tadi ramai sekali ya. Berarti Tomo sukses membawakan acara. Tepuk tangan yang meriah untuk Tomo. Apa curang kenapa? Sini Tomo, sini Tomo. Sini. Hah? Bentar. Ya kalau saya dengar tadi kan kayaknya udah ya, Ibu mah udah diajak bermainnya bagus ya Mo ya? Hah? Jujur nggak Tomo tadi? Hah? Enggak. Maksudnya apa Mo? Jujur nggak Bu? Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya? Maksudnya gimana? Terus? Terus? Oh, ini ngumpulin apa? Sapu tangan. Terus? Gak boleh marah-marah. Bentar, kenapa? Saya harus tahu dulu, nanti kalau nggak benar dapat hukuman. Terus, oh kamu puasa? Lah piring di dalam, piringnya siapa itu? Terus, berarti. Terus, tapi oh menang. Oh, padahal instruksinya tadi ngumpulin sapu tangan, makanya ya. Oh sebentar, ini berarti ya curang, betul ya Bu ya? Oh komitmennya ya, yang namanya sapu tangan kok cara dalam dihitung nih ya. Berarti ngerjain. Berarti kalau ngerjain harus apa? Coret. Udah, biar nggak ini. Udah, coret. Udah, makanya jangan ya, ini Tomo mah enggak ya. Oh nangis dia Bu ya, nangis dia mah ya. Nah juga Bapak Ibu ya, hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga niat kita untuk jadi orang lebih sehat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke ya. Nah makanya Bapak Ibu ya, kalau ya ibaratnya kalau kita setiap hari datang ke sini kan pasti di awal acara diajak main-main terlebih dahulu. Tapi itu Bapak Ibu ya jangan dianggap nanti wah Mas Omo ngerjain gitu ya. Kenapa? Kan niatnya untuk membakar semangat, betul atau tidak? Coba kalau ibu bapak jam segini ya kalau di rumah bisa yang namanya ya tertawa lepas atau tidak? Nggak mungkin, betul ya Bu ya? Kalau jamnya habis sarapan nonton TV. Tomo mau kemana Tomo? Tomo. Sini. Mau kemana kamu itu? Hah? Mau pulang? Ngapain kamu pulang? Hah? Ngapain kamu pulang itu? Hah? Bentar, sini. Kenapa? Sini. Kenapa kamu pulang? Kenapa? Hah? Tomo. Sini, kamu pulang sih pulang. Nih, sebentar, nih, biar ibu nanti ya, biar tidak ada nih gondok-gondokan ya, saling memaafkan. Kamu minta maaf sama ibu biar nggak ngerjain lagi gitu. Salah. Nih, udah, nih bilang. Ya udah Bu, ya ibu juga minta maaf ya. Nih udah nggak boleh gitu, nggak boleh ngambek. Udah, udah ngambek apa? Pulang, tas saya balik. Oh, semua telepon. Oh ya udah nih. Oh ya udah orang punyanya, teleponnya takut dibawa pulang nih. Aja nih, udah.
Udah. Udah. Tidak. Gak boleh, nanti kamu bales loh, kamu itu. Kalau saya kamu ya ampun kamu. Udah. Ibu malah sebelah lagi. Udah. Ya ampun masa. Ketahuan kalau coba bang. Iya lupa mah nggak apa-apa. Lupa. Udah. Udah. Gak apa-apa mubazir kan nggak boleh mubazir. Nggak bisa puasa bos. Udah. Mubazir. Tapi jangan kayak gitu juga kan bos. Hmm. Kalau usahanya kayak gini gimana masa mau nyekaknya? Gak apa-apa kalau gini ibu udah senang kok. Ikhlas kalau kamu pulang mah. Hah? Nah. Katanya, puasa, kamu puasa. Lupa. Ya udah ya. Udah. Buat Mentok bumbu, Soekarno gitu loh. apa susahnya tak apa Soekarno. Iya udah. Ya udah saya nggak jadi pulang bos. Ya udah. Kamu masih baikan dong sama ibu-ibu. Tapi ibu jangan gitu lagi ya. Udah. Kamu minta maaf yang baik, Bu. Nih, udah. Ayo buat bilang yang baik. Jawab nih. Udah Anton, angkat. Ayo, udah ready, diangkat. Ayo, diangkat. Angkat. Udah, nanti. Udah nih. Kalau nggak gitu nggak rame namanya Tomo ya Bu ya. Tomo itu kalau ibu misalnya tahu itu ada ininya Bu ya. Sebenarnya Tomo itu memang ada nama lengkapnya. Nama lengkapnya Pak Tomo itu siapa? Hartomo Bapak Ibu ya. Itu adalah beliau itu anak ketiga ya. Anak pertamanya itu kakaknya dia namanya Harmaji ya. Harmoko. Kedua ya. Terus kakaknya dia yang kedua Harmaji. Terus ya Tomo ini Hartomo, adiknya namanya bukan lagi artis ini Tono nih ya Hartono. Terus ya sudah yang terakhir Harimau. Keluarga Har ya. Tapi biasanya kan itu Bu ya namanya kalau misalnya dia judulnya RR semua gitu ya Bu ya. Ya terus kalau misalnya AA semua, Arni juga sama Bapak Ibu ya. Ini namanya Arni, kakaknya namanya Apem. Apa? Wajib ya. Yang paling bagus itu namanya ya Dani Bapak Ibu. Bener namanya itu ya nggak sesuai sama wajahnya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa ya tapi ganteng ya. Dan siapa namamu kan? Arfian dari Saputra. Nama BBM-nya Arni juga sama, Arni Wahyuni Saputra. Sudah mulai ya nggak apa-apa ya sudah mau ya kamu kasih namamu Saputra sama Arni. Sudah. Hah? Kenapa? emang apa salahnya Arni? Arni lu cantik kayaknya. Terus ya kamu kalau bawa Arni gimana? Udah kasih tahu nggak fotonya calon mantu gitu? Kenapa katanya? Kenapa? Katanya gimana? Dia sok ganteng Pak. Kamu kemarin gimana nunjukin fotonya Dani ke orang tuamu? Kemarin kan ada transfer BBM ya. Iya. Nah ini foto sesuatu ada gitu. Kok sesuatu seseorang?
emang upil sesuatu. Terus ini seseorang yang dekat dengan Arni. Kamu ngapain bawa ini semana gitu? Ini mau nakutin tikus di dapur. Oh, gitu. Mirip kayak nakutin tikus. Enggak lah, tapi gini-gini mah cinta. Cinta kan gitu Mbak Yu ya. Benci itu benar-benar cinta. Mereka berdua ini kayak kucing sama tikus Bapak Ibu. Kalau di rumah itu ya kenapa? Oh, yang satunya cerewet, yang satunya nggak mau kalah. Ya, tapi ya kalau ya makanya saya jodohin. Kenapa? Karena orang benci kan lama-lama cinta. Ya sudah, semoga nanti langgeng ya. Terus diamini sama orang 40 nanti terijabah. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa nggak apa-apa, amin gitu loh ya. Kan Arni cantik. Arni cantik nggak Bu? Cantik. Dani ganteng nggak Bu? Ganteng, ketemunya cantik. Stop. Hah? Fitnah ibu bilang ganteng. Hah? Tuh kan saling mengejek dalam hati nanti ya dikebelakang. Ngapain ke belakang? Emang kalau kamu ke belakang emang wajahnya Dani kayak toilet apa? Oke lah itu ya. Pak Abbas, kemarin juga Dani kan habis sholat terus doa ya. Dulu kan di Apa? itu doanya dari apa? Terus kan doanya itu ya Allah temukan hati dalam sholat istikharah. Asik. Udah diistiqorohin nih. Jawaban. Kayak apa lah dan dia malu-malu kucing, betul ya? Malu-malu tai kucing nih ya. Oke lah ya, hari ini Bapak Ibu kita lanjutkan lagi ya. Kita kemarin sudah belajar banyak tentang yang namanya kesehatan. Lebih-lebih kenapa Pak kok sekarang ya kita lebih fokuskan kepada ya kesehatan lutut? Karena Bapak Ibu kalau kita tahu banyak sekali orang yang tambah hari tambah punya masalah pada bagian lutut. Betul atau tidak? Nah ya, kalau saya tanya kita punya lutut atau tidak? Siapa yang punya lutut angkat tangan? Tuh ya, ada yang nggak punya ini kayaknya. Ada semua mah ada ya. Masalahnya lututnya ini dalam kondisinya baik atau tidak baik. Betul ya Bu ya? Makanya hari ini kita akan bahas lagi. Saya tuliskan media lutut nih. Kayaknya ya olahraga ini ya. Masih ya, udah. Olahraga. Oke
Oke, stop. Nih ya, kayaknya yang paling semangat kasih pingpong yang gede sekali nih. Aduh, iya. Apa? Oh, ternyata saya mau diajak ketemuan nanti Sabtu, Bapak Ibu. Berhasil. Ayo mana? Ayo nih kasih nih, ya. Nih udah, nih sayang. Ini ya untuk nanti malam sayang ya. Diminum 3 kali sehari. Enggak, gimana? Ayo mau nggak? Iya. Tos dulu. Batal. Hah? Lalu saya kok jadi merinding ini Pak. Dari sini apa? Hah? Mau dicium? Hah? Merem dulu tapi. Ayo mana sayang? Ayo nah. Ayo sayang. Bentar Bu, kalau saya diginiin terus lama-lama juga terkesima ini ya. Cium Bu. Mau ya udah sini merem dulu mau aja nih. udah kamu mah terus dikerjain. Ayo ada di mana tempat duduknya sayang? Nih, ayo sayang. Ayo, apa? Iya sini abang nih sini. Nih tempatnya nih. Oke. Ayo duduk dulu. Iya, ayo duduk dulu. Tos dulu. Wah, ayo sini, ayo dulu. Kayak pelan-pelan. Nih, ya, pelan-pelan. Duduk sebentar. Nih ya. Saya AA kerja dulu. Diam. Ya Bu, dia jauh-jauh saya dari Surabaya. Ternyata kayaknya jodohnya ketemunya di Dasana Indah. Aduh, amin emang aja. Emang nenek masih kuat, ya? Kuat berapa? Hah? Berapa? 10 kali kata Ibu. Aduh ya saya jangan gak kuat gitu ya. Oke, nih kembali lagi ke lutut nih ya. Jadi lutut kita nih Bapak Ibu, kalau kemarin kita bahas ternyata yang harus diperhatikan adalah ya nih di bagian ya yang ada di dalamnya. Mungkin kalau dari luar kayaknya Pak nggak ada perbedaan. Yang terlihat adalah Bapak Ibu ketika rasanya atau terlihat misalnya Bapak Ibu ya dari fisiknya tidak terlihatan tapi kok bunyinya sudah mulai ketak kletuk. Betul atau tidak? Kalau dibuat olahraga kok mulai sakit semuanya. Ternyata faktornya bisa gara-gara yang namanya berat badan. Nih bayangkan Bapak Ibu, kok bisa Pak berat badan ini yang bisa mempengaruhi kerja dari lutut kita ini jauh lebih berat. Gara-gara yang pertama Bapak Ibu ya, yang namanya dia nih tulang rawan ya, tulang apa pun namanya? Bukan tulang perawan loh ya, tulang rawan. Jadi tulang rawan ini kalau diperhatikan ya, ini kalau misalnya dia akan mendapatkan dia gesekan terlalu kuat ketika berat badan kita bertambah. Nah caranya Pak yang ideal bagaimana? Ya ini saya kasih rumusnya Bapak Ibu. Jadi nanti biar tahu yang harusnya normalnya berapa. Jadi berat badan yang normal itu sama dengan nih ya tinggi badan dikurangi 100 nih ya dikurangi 10%. Nah ya. Contoh misalnya tinggi badannya anggap saja 150 ya. Nih 150. Nah dikurangi 100. Nah dikurangi 10%. Nah 10% sebentar. Ini 150 dikurangi 100 berapa Bu? 150. Nah 100. Nah ini loh jangan nggak menunjukkan. 50. Susah loh. 50. Nah 10% ya. Ini 10%-nya dari mana Pak? Nih 10% dari 50 berarti berapa Bu? Berapa? Dikalikan jadi berapa? Berarti 5. Nah kalau 5 berarti berat badan ideal orang yang tinggi badannya itu 150 berarti berapa? 45 kg. Tuh ya.
Nih, ini yang idealnya. Jadi nanti ibu biar tidak punya masalah yang namanya ya osteoartritis. Jadi atau misalnya masalah pada lututnya. Gara-gara apa Pak? Nih 45 ini tadi. Ya ini adalah tinggi berat badan yang normal atau yang baik ya, yang kalau tinggi badannya 150. Pak kalau misalnya tinggi badannya kayak misalnya Anton gitu ya, tinggi badanmu berapa Ton? 179 Bu ya. Saya dulu Bapak Ibu sebelum ya datang ke sini, saya tinggi badan saya dulu 191 Bapak Ibu ya. Iya beneran, gara-gara musim hujan kemarin nyusut Bapak Ibu ya, melempem nih. Jadi kebutuhannya Anton kira-kira berat badannya ya lebih tinggi atau lebih berat atau lebih ringan Bapak Ibu? Lebih berat, betul ya Bu ya. Nah kenapa? Karena ya tinggi badan itu juga mempengaruhi ya faktor yang namanya berat badan. Kalau terlalu ya orangnya tinggi tapi tingginya dia beratnya cuma 45, sehat atau tidak? Enggak, badannya. Tapi ini loh Bu, nanti Ibu bisa hitung sendiri. Kalau Pak misalnya tinggi badan saya 160 misalnya seperti itu, atau misalnya Ibu kan 158 rata-rata atau 159. Tapi ternyata Ibu ya sekarang ya dengan tinggi badannya, nah Ibu bandingkan ya ternyata Pak berat badan saya sekarang ya 85 kilo. Nih berarti berapa Bu? Misalnya ada ya berat badannya Ibu normalnya harusnya 45 kilo, tapi sekarang berat badan saya dengan ya misalnya ini Bapak Ibu tinggi badan 150, berat badannya 85 kilo, berarti kelebihan berapa? Berapa? 40 kilo. Nih 40 kilo ini yang harusnya dibuang, tidak boleh disimpan ya. Jangan ya, kalau misalnya gimana Pak ya sudah, jangan sungkan-sungkan untuk mengkilokan Bapak Ibu ya. Ya dijual dikiloin di pasar gitu loh, lumayan 40 kilo. Nyatanya gampang atau susah Bapak Ibu? Susah, betul ya. Kenapa kok susah Pak? Ya mohon maaf, contoh misalnya sini Ton. Nih ya, misalnya Bapak Ibu Anton berat badanmu berapa sekarang? Nih 79. Wah ya ideal banget, 179. So ideal ya, berat Mbak. Tinggi 179, berat 79 ideal. Oh ya, kalau misalnya 79 Bapak Ibu nggak mungkin dia perutnya kayak gini. Nih ya, berapa? 90. Gak mungkin orang makannya aja, kadang teman-temannya nggak makan, dimakan dia jatahnya. Ya, nih 180. Misalnya ya Anton, Bapak Ibu dengan tingginya yang sudah 179, terus dengan idealnya dia sekarang ya misalnya berat badannya sekarang ideal Bapak Ibu 79. Tapi ketika dia makannya nggak kekontrol, badannya lebih besar lagi, ya mungkin tidak langsung kerasanya apa? Ketika badannya semakin bengkak. Contoh misalnya Gunawan sini gue, nih ya, kamu berapa beratmu? Beratmu berapa? 35. 60 ini ya, 60 bener nggak Bu? Ya 60 karena Gunawan ini cuma ya tulang sama kentut aja, nggak ada dagingnya. Mas ya coba nih kamu naik. Nah Anton ditambah 60 kilo, nih ayo naik Ton. Tuh nih awalnya Bapak Ibu ya Anton ya mungkin kalau berdiri cuma beberapa menit mah nggak terasa, betul ya. Tapi kalau aktivitas ngapa-ngapain ya kelebihan beratnya 60 kilo, pelan-pelan capek atau tidak? Capek Bapak Ibu. Nah misalnya Ibu juga tahu, udah kamu diam aja. Ya capek betul ya. Mau sholat, mau jongkok, mau ngapa-ngapain harus ya bawa. Contoh misalnya ibu-ibu juga sama, kalau kelebihan beratnya mau ke pasar bawa Bapak Ibu ya, mau misalnya mau ke sini dibawa kemana-mana, capek atau tidak? Ya capek di mananya sih Pak? Nih berarti ini bagian lutut, pantesan kok pegel ya Pak ya, karena ada kelebihan beban. Mau nggak mau harus ya Pak dibuang. Nih dibuang. Nih Bu, harus dibuang. Kalau dibuang normal atau tidak? Normal. Tapi masalahnya kadang orang ketika harus membuang berat badannya itu kadang susah sekali. Kenapa? Karena tidak ada komitmen yang keras. Maksudnya saya benar-benar ingin membuang kelebihan berat saya. Nih, yang terjadi apa Bu? Misalnya, ada satu kisah, ada seorang ibu yang benar-benar usahanya keras sekali ingin menurunkan berat badan. Gara-gara apa? Ya, kalau sudah terpaksa Bapak Ibu, namanya orang yang sudah berlebih berat badannya, biasanya itu ya untuk ngapa-ngapain juga ya susah. Ada seorang ibu gara-gara anaknya kena yang namanya
ini gagal ginjal mau ditransplantasikan ginjalnya ke anaknya, tidak bisa gara-gara ya tubuhnya terlalu besar. Apa yang terjadi? Usaha keras untuk yang namanya menurunkan berat badan. Nih saya tunjukkan pada satu videonya. Nih. Oke, ada belum ya? ที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเอง หรือวันสำคัญอะไรของเธอหรือเธอกำลังมีความรัก Nih Bu ya, jadi pengen banget Bapak Ibu yang menurunkan berat badan. Sebenarnya berat nggak? Berat, tapi karena keinginan keras beliau. Oke pelanin, jelas. Bu, ini waktunya sudah mau habis ini Bu. นางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรค Karena ingin beliau itu mau mendonorkan ginjalnya yang satu kepada anaknya. การปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้ หมอบอกให้เธอลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม Nih harus 20 kilo. สามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ Bubut sampai kakinya sakit. Makannya dikurangi, makanya 2. Tapi enggak komitmen, pokoknya olahraga. Terus ya 3 bulan setelah itu yang terjadi apa? Siap untuk ya mendonorkan ini timbang. นางหวังบอกว่าตลอดช่วงชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจัง เธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตาย Dari makanannya dijaga, และไม่ olahraganya มี terus ผู้ชายคน menerus. ไหนที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่าง Karena keinginannya untuk menyelamatkan anaknya. นอกจากลูกชายของเธอ ของใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวไปจนกว่าการต้องเสียลูกชายชีวิตนั้นมันเอง Dan akhirnya ya sudah Bu, bisa. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Jadi susah atau enggak itu tergantung ya namanya ya niatnya tadi, betul atau tidak Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, Ibu Bapak pasti akan dipaksa untuk menurunkan berat badan ketika terjadi masalah pada lututnya. Kenapa? Karena beban yang harusnya dia menyangganya normal tapi berlebihan.
yang harus ya harusnya disangganya dia normal tapi ya berlebihan. Nah terus gimana Pak? Ya mau tidak mau ya ibu misalnya disuntik terus menerus atau ya suruh minum anti inflamasi non steroid atau anti nyeri terus menerus ya pasti membantu, tapi biasanya ada masanya. Ketika obatnya habis nyerinya datang lagi, betul atau tidak? Nah kalau sudah parah ya yang terjadi kemarin Bapak Ibu saya tuliskan ada yang namanya osteoartritis. Oke, dibaca bersama-sama osteoartritis. 1, 2, 3. Osteoartritis. Ya, osteoartritis ini ya keluhannya seperti apa Pak? Keluhannya biasanya kalau sudah sangat parah Bapak Ibu, ya beliau ya penderita osteoartritis ini biasanya disuntik terlebih dahulu untuk ya menambahkan cairan sinovialnya. Tapi kalau nggak bisa, apa Pak? Ya harus dioperasi. Ya mau tidak mau harus diganti ya nih lututnya. Nih Bu bayangkan ya lutut kita yang kita pakai seperti ini harus diganti dengan yang namanya lutut buatan manusia ya, yaitu lutut ya kayak besi. Mahal nggak Pak? Mahal. Yang murah buatan Cina Bapak Ibu mencapai ya 60 juta. Itu lututnya saja belum operasinya. Nah makanya hati-hati tetap Pak ya harus dijaga. Kalau tidak ya ini yang terjadi Bapak Ibu operasinya ya. Saya akan tunjukkan seperti ini. Nih ya. Ada seorang ibu, nih usianya sudah lanjut, hampir 70 tahun. Oke, nih 71. Ada dari awal bisa nggak? Bentar ya. Oke, play. Nih sudah kita lihat ya. Nenek berusia 71 tahun. Oh, 71 tahun. Menderita sakit pada lutut sejak 15 tahun dulu. Dia mengalami kecederaan pada ligamen serta menghidap penyakit osteoartritis yang serius pada lutut kanannya. Sejak itu pergerakannya terbatas serta dia tidak boleh berjalan dengan betul. Dia terpaksa menghirit kakinya dan kedudukan kaki kanannya terkeluar ke tepi. Oleh itu dia perlu menggunakan tongkat untuk berjalan. Dia ragu kita jauh. Ya, Jalan jauh nggak bisa. Beliau sekejap mau sekejap beliau jalan suka jalan jauh-jauh tidak tahan. Sudah sakit. Pakar bedah ortopedik Dr. Yi Wukuan adalah dokter pakar yang melakukan diagnosis atas cu. Pemeriksaan tes dan ukuran implan yang sesuai digunakan melalui X-ray. Dan ketika dioperasi seperti Sejenis alat yang dipanggil tourniquet digunakan untuk menghalang darah mengalir pada tempat yang hendak dibedah. Penyapuan iodin dan balutan pada kaki dilakukan untuk mengelakkan jangkitan kuman pada kawasan bedah. Pembedahan ini melibatkan pembukaan patella lutut dan pembuangan ligamen lutut yang sudah putus. Akibat faktor usia dan kerosakan pada sendi lutut, tulang-tulang baru yang dipanggil osteoid tumbuh pada lutut pesakit. Tulang-tulang yang tumbuh ini perlu dibuang. Menurut doktor pakar, osteoartritis adalah penyakit kemerosotan sendi yang juga dikenali sebagai penghalusan tulang rawat atau joint failure. Melalui pembedahan rotating hinge knee replacement, doktor pakar perlu menggerudi bahagian tulang tibia dan femur untuk meletakkan prostesis atau stem bagi menstabilkan lagi implan yang dilekatkan pada lutut pesakit. Bayangin Ibu kalau di gigi aja masih ngilu, gimana kalau di lutut kita ya? Sebab utama terjadi osteoartritis tidak diketahui. Namun ia mempunyai kaitan dengan peningkatan usia, berat badan berlebihan, mempunyai rekod penyakit tulang, jantina, penyakit metabolik atau endokrin, kecacatan pembesaran sejak lahir dan juga aktiviti kerja dan sukan. Sejenis alat khas digunakan untuk mengukur dan melaraskan pemotongan pada tulang tibia untuk pemasangan implan yang sesuai. Ketika ini, tulang tibia menjalani proses menambal dan pemotongan. Ia diratakan agar implan mudah diletakkan pada bahagian tersebut.
Oh. Dalam kajian di Malaysia, 39% daripada mereka yang berusia lebih 65 tahun mengalami sakit lutut. Namun begitu, tidak semua orang yang didapati mengidap osteoartritis mengalami kesakitan. Menurut doktor, penyakit ini tidak semestinya akan bertambah teruk. Ramai pesakit mendapati penyakit ini menjadi stabil apabila kesakitan terlerai. Masalah rawatan osteoartritis adalah untuk mengurangkan kesakitan, mengekalkan atau merawat fungsi sendi dan meminimalkan kesan sampingan medikasi, seterusnya membenarkan pesakit mengekalkan kualiti hidup yang sempurna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau ada Pak ini lututnya kok ada orang itu sampai besar biasanya pengapuran ya, karena asupan kalsium Lazimnya ya, yang menggabungkan teknik tanpa medikasi seperti pengurangan berat badan, senaman berpatutan, kompresi panas atau sejuk dan medikasi yang akan mengurangkan kesakitan dan radang. Pembedahan sendi dan prosedur pembedahan lain adalah pilihan pakar kepada pesakit yang gagal dalam rawatan yang lebih konservatif secara lazimnya. Menurut doktor pakar, satu daripada faktor risiko utama dalam osteoartritis ialah obesiti. Kemungkinan orang yang mempunyai indeks tinggi badan atau BMI yang tinggi akan menghidap osteoartritis. Pesakit yang obes boleh mengurangkan risiko menghidap osteoartritis dengan menurunkan berat badan. Berat badan yang berkurangan sebanyak 5 kg didapati mengurangkan kemungkinan mengalami gejala osteoartritis ya karena sebanyak nanti akan dipasang musik buatan tuh biar nanti nggak copot ya bayangin kalau nggak di Setelah pembentukan pada media selesai, bahagian tulang yang ditandakan dan dilubangkan. Proses yang sama dilakukan pada bahagian tersebut seperti dilakukan pada tulang tibia. Selain lutut, penyakit osteoartritis lazimnya menyerang sendi yang menampung berat seperti bahagian pinggang, tangan dan tulang belakang yang sentiasa bergerak. Antara simptom-simptom osteoartritis adalah sendi terasa sakit, terutamanya setelah bersenam, kesedaran di waktu pagi atau selepas berehat yang akan hilang dalam masa antara 30 minit ke 1 jam setelah menggerakkan sendi tersebut. Selain itu, sendi yang berketip terasa bergesel atau berbunyi ketika bergerak. Akhir sekali ialah pergerakan sendi yang terhad atau kemungkinan sendi tersebut kaku membengkok. lihat alat-alatnya kayak di bengkel ya ada obeng. Kecederaan atau penyakit sendi pada lutut ada pelbagai kategori. Antaranya ialah osteoartritis, gout dan rheumatoid arthritis yang memerlukan rawatan yang berbeza. Namun, kebanyakan kecederaan yang dialami oleh masyarakat masa kini ialah osteoartritis atau radang sendi. Menurut doktor pakar, pembedahan yang dijalankan berisiko mendapat infeksi atau jangkitan kuman. Oleh itu, doktor pakar akan menggunakan antibiotik dan selepas pembedahan. Salur darah juga mungkin tersumbat dan ia boleh dipulihkan semula dengan penggunaan epidural ke sebelah kaki. Selain itu, kemungkinan untuk prostesis menjadi longgar boleh berlaku dan untuk mengelakkannya, pembedahan itu perlu dilakukan dengan betul. Ini dibikin bahwa itu kayak kuda-kudanya biar nanti ya lutut buatannya itu bisa nempel. Tulang untuk pesakit mengikut saiz dan bentuk implan. Namun, Ya, ukuran yang tepat perlu dilakukan agar implan mudah dipasang dan tidak longgar pada lutut pesakit. Jadi lututnya dibikin kayak kuda-kudanya dulu sebelum implannya atau lutut buatannya itu Setelah dipasang. bahagian femur dilakukan, implan percubaan yang telah dipasang digerakkan pada lutut untuk melihat kesesuaian implan dengan lutut pesakit. Oh, dan mulai dipasang Bu. Implan yang tidak sesuai Nah, ini dengan tadi lutut biasanya dulu kayak besi itu, Bu. kerusakan dan kesakitan pada Nih lutut diganti pesakit. ya nih tulangnya diganti kayak besi. Ya.
Timur sebelah saya speaker ini ya. Semua cutting sudah dari Bu itu dikasih kayak Implan ya, plastik yang tulang diletakkan rawannya. pada tibia dan Yang kayak femur diperbuat kayak Bu ini. daripada high density polyethylene, iaitu sejenis plastik yang keras dan tahan haus digunakan. Selain itu, hinge turut dicuba untuk memastikan lubang yang dibuat sesuai dan bertepatan. Setelah pergerakan lutut dan implan percubaan lidah kaki berkesan, keseluruhan implan ditanggalkan untuk menggantikan dengan implan yang baru. Selepas itu, lutut dicuci untuk menghilangkan serbuk tulang yang tertinggal. Oh iya Bu, ya makanya tadi itu dibuat itu Melalui biar pembedahan ini, simen yang diperbuat daripada polymetal metal fillet digunakan untuk mencantumkan tulang dan implan. dilem. Implan pada bahagian tulang femur dan tibia diperbuat daripada kobalt chromium, dari pasar. iaitu sejenis alloy campuran besi yang keras. Lutut buatannya dari titanium. Ujian telah dijalankan pada implan ini agar tidak terdapat alergi pada ion besi tersebut, malah ia tahan karat. Implan ini boleh bertahan antara 15 hingga 25 tahun, namun ia juga bergantung kepada kekuatan tulang pesakit. Tuh, jadi bertahan 15 sampai 20 tahun, Selepas- tapi tergantung ya lut ya baik terima kasih. Ya, nih pengen nggak seperti itu Bapak Ibu? Nah, ya, makanya coba dipegang lututnya semuanya. Ayo pegang lututnya. Terima kasih ya lututku. Coba bilang gitu Bu. Terima kasih ya lututku. Kenapa? Karena Bapak Ibu biayanya mencapai gak hanya cuma ya jutaan saja, tapi bisa mencapai puluh bahkan bisa juga sampai tusjud, sampai bisa terkejut-kejut. Kenapa? Karena beneran Bapak Ibu ya, beli yang implannya saja tadi itu udah full jut, belum lagi ya bikin istilahnya ya operasinya juga sangat mahal sekali. Ya misalnya ibu diberikan istilahnya fasilitas gratis untuk operasi lutut, mau atau tidak? Gratis ya, bayar gratis, mau atau tidak? Gratis, tis. Kalau ya kenapa? Karena kalau kita bayarkan Bapak Ibu, walaupun itu sangat mahal, kira-kira bisa rusak atau tidak? Bisa. Orang ciptaan yang maha kuasa aja bisa rusak, apalagi ciptaan manusia. Betul ya? Makanya hati-hati, dijaga Bapak Ibu. Dari apa ini Pak? Paling awal adalah nih kita berkaca kepada kebudayaan orang Jepang. Jadi orang Jepang itu juga kemarin kalau kita lihat, mereka tambah usia saja, mereka dia masih gemar yang namanya olahraga. Jadi salah satu rahasia panjang umur orang Jepang itu mereka selalu melakukan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, baik, dibaca bersama-sama rahasia panjang umur orang Jepang. 1, 2, 3. Rahasia panjang umur orang Jepang ya. Ternyata Bapak Ibu dia hampir sama dengan kebudayaan orang Indonesia, tidak jauh berbeda. Tapi masalahnya kita mau melakukan atau tidak. Yang pertama apa yang dilakukan? Mereka paling suka yang namanya jalan kaki. Mereka punya budaya Bapak Ibu, kalau ya jalan kaki itu dilakukan setiap, kalau di bawah 3 kilo pasti jalan kaki. Ya kadang orang Indonesia kebudayaan jalan kakinya kadang sudah hilang, betul atau tidak? Kalau udah mau ke depan ya sudah ada angkot, naik angkot, betul ya? Ya Bu, orang Jepang itu di sana jalan kaki. Ya kalau misalnya Ibu tahu di pusat kotanya, ya lihat Bu, yang macet itu bukan kendaraan tapi orang. Pernah tahu atau tidak? Jadi macet sekali Bapak Ibu, itu yang orang, mohon maaf, di Jepang itu kalau ya ke kantor pakai jas Bapak Ibu, mereka bawa tasnya aja jalan kaki. Siang-siang iya Pak, iya. Coba kalau saya Bapak Ibu ya keluar bawa tas pakai jas seperti ini jalan kaki, dikira orang gila ya Bu ya. Itu ngapain siang-siang bolong pakai jas, betul ya Bu ya. Tapi di sana sudah jadi kebudayaan. Yang kedua apa itu? Taiso. Apa Bu? Taiso. Apa?
Taiso. Taiso ini apa? Senam pagi. Jadi senam pagi ini kayak kemarin nenek ya dilakukan. Nih, nggak usah yang namanya berat-berat, yang penting sesuai. Jadi ibu misalnya pagi-pagi senam, yang penting tangannya digerakkan, betul atau tidak? Nih, terus apa lagi Pak? Ada yang namanya sosial. Jadi mereka tetap ya namanya kumpul-kumpul sama ya sebayanya Bapak Ibu ya biar dia tidak bosan, dia tidak bete, biar tidak ya itu tadi biar hatinya bahagia. Tapi Bapak Ibu yang sama yang dilakukan tapi berbeda jauh adalah nih kebudayaan yang namanya minum teh. Kebudayaan apa? Minum teh. Kalau saya tanya hari ini pagi Ibu Bapak ya kira-kira setiap pagi dilakukan biasanya di rumah itu ada teh atau tidak? Ada. Biasa coba yang punya kebudayaan kalau setiap pagi minum teh angkat tangan. Nih. Tapi biasanya tehnya teh apa Bu? Ya teh manis, betul ya. Teh manis atau nggak gitu yang kental, pahit dan biasanya kondisinya gelasnya gede. Mana tehnya? Bawa ke sini. Nih. Nah. Oh. Ya. Ya. Loh, Bu. Orang Jepang, Bapak Ibu sama orang Indonesia sama sih kebudayaan tapi berbeda cara penyajiannya. Kalau orang kita, Bapak Ibu kalau minum teh, wih, ya udah segini ada esnya, manis lagi, betul tidak? Enak atau tidak? Enak, ini ton, ya, minum, Bu, ya, antar udah jangan banyak-banyak, nih, ya. Jadi mungkin mau nggak mau Ren? Jadi ya. Ini satu gelas rame-rame. Apa itu namanya? Ya, nih. Oh, Salome tahu Salome nggak? Apa itu? Satu lubang rame-rame. Salome. Ini bukan Salome, Salome ini, satu gelas rame-rame. Nih, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya kita minumnya seperti ini. Beda kalau orang Jepang minumnya itu bukan teh hitam ya, bukan teh coklat seperti ini, tapi teh hijau. Nah minumnya juga nggak banyak-banyak, betul ya Bu ya. Nih ada manfaatnya atau tidak? Ada. Kalau teh hijau itu yang terkenal Ibu ketika mendengar kata teh hijau apa Bu? Yang terkenal? Yang manfaatnya untuk pelangsing diet biasanya, betul ya. Padahal manfaatnya jauh dari itu semuanya Bapak Ibu. Ada juga anti radikal bebas ya, ini juga sangat tinggi atau yang namanya ini Bu, anti toksinnya. Biar makanya Bapak Ibu kalau sudah yang namanya minum teh hijau secara rutin ternyata bagus untuk ya racun-racun juga bisa. Tapi masalahnya orang kita kadang kalau lihat teh hijau kadang kurang mantep karena apa? Warnanya tidak sepekat teh hitam seperti ini, betul atau tidak? Nah, Pak, itu sebenarnya kebudayaan minum teh orang Jepang itu ya terkenal atau tidak? Terkenal sampai di dunia saja banyak Bapak Ibu. Itu ternyata ada sejarahnya. Nggak tiba-tiba langsung orang Jepang itu yang minum teh. Nih caranya juga berbeda dengan orang kita. Saya tunjukkan nih salah satu video seperti ini. Ya, ternyata orang kita Bapak Ibu kalau minum teh ya sudah biasanya sampai sore, kalau nggak habis masukin kulkas. Tapi mereka tidak, minumnya sekali dipakai udah selesai nih, dan tidak menggunakan gula. Nah Hari ini kita akan bicara tentang teh dari Jepang. Teh di Jepang juga berasal dari China, dibawa ini awalnya dari Cina Bapak Ibu. Di Jepang sekitar abad ke-7 Masehi. Di Jepang semua teh yang diproduksi adalah teh hijau. Beberapa yang sangat terkenal misalnya matcha, kemudian ada Gyokuro tea, ada sencha, bancha, karigani, hojicha, genmaicha, dan ada banyak macam yang lain, tapi semuanya adalah teh hijau. Di sini ada juga beberapa peralatan menjadi teh ala Jepang. Ini adalah untuk membuat sencha. Teko ala Jepang ini sedikit lebih panjang, dan tanah ini dinamakan hagiyaki, tanah liat yang khas di Jepang. Ini adalah cupnya. Kalau kita lihat di sini warnanya berbeda. Yang sebelah kanan ini warnanya lebih gelap, yang sini lebih pudar warnanya. Ini yang baru belum pernah dipakai, dan ini yang sudah sering dipakai. Jadi kalau semakin sering dipakai untuk minum teh, warnanya akan semakin gelap. Sedangkan ini adalah alat menyeduh
teh Gyokuro. Peralatan-peralatan ini adalah peralatan yang digunakan untuk chanoyu, upacara minum teh ala Jepang, yang selalu menggunakan matcha, Jadi bubuk teh chanoyu. hijau dari Jepang, yang kemudian dikocok. Jadi itu yang sangat khas dari upacara minum teh Jepang. Dahulu kala, para kalangan kerajaan dan samurai baru dianggap berbudaya jika mereka bisa menguasai seni minum teh chanoyu. Teh Gyokuro ini disebut lebih pekat dibandingkan dengan teh hijau lain di Jepang. Jadi untuk satu teko ini sekitar 12 gram, jadi cukup banyak. Dan airnya hanya satu tempat ini, sekitar 150 cc. Tempat ini digunakan untuk mendinginkan suhu air. Karena untuk menyeduh Gyokuro ini, suhu air tidak boleh lebih dari 55 derajat Celcius. Jadi air yang sudah mendidih disimpan dulu di sini sampai suhunya menjadi sekitar 55 derajat. Untuk menuangkannya jangan langsung ke atas tehnya, Nih Bu, karena ya. ini sangat-sangat lembut Ini sekali. berbeda. Makanya tidak boleh airnya juga terlalu panas. Kita Harus. tuangkan dari samping, Memutar. Tuh. memutar. Kalau airnya yang benar, suhunya tidak terlalu panas, maka daun tehnya ini masih akan mengambang, tidak langsung jatuh ke bawah. Setelah 2 menit, kita langsung tuangkan langsung ke cupnya. Nah, jadi Tiga makan kali juga. letakkan berdekatan. Kita sama sekali terus. Nah, nyambung. Seperti ini supaya setiap cup itu kepekatan tehnya sama. Nah, Kalau dilihat di sini, biar panjang ini umur sangat katanya. pekat warnanya dan tidak banyak. Jadi satu cupnya itu tidak sampai penuh. Ini adalah bekas seduhannya, warnanya sangat hijau. Jadi kalau kita bilang teh hijau yang benar-benar hijau warnanya hanya teh hijau dari Jepang. Oke ya, baik ya. Nah hari ini biar ibu bapak lebih ya jelas bagaimana sih Pak cara minumnya. Oke, nih hari ini saya undang bapak ibu rekan saya langsung dari Jepang untuk mempraktekkan biar ikut tahu oh bagaimana gitu ya. Ya ini beneran ini orang Jepang asli ibu. Ya sudah ya ini sok orang Jepang kali nih ya. Orang Jepang kok Bu nih ya. Ini dari wajahnya udah sangat ya Japanese sekali bapak ibu. Pelan. Baik. Silakan, dozo, minasan. Oshin, Bapak Ibu, ya ini adalah kebudayaan ketika orang Jepang mau berangkat kerja, Bapak Ibu. Nih, ya. Nih. Ya. Nih Bu, ya. Jadi awalnya suami istri, ya pasti istri akan menyiapkan ketika ya suaminya. Mesra orang Jepang itu. Iya nanti kalau nanti jadi ibu bisa nanti praktekkan di rumah. Ya. Orang. Hai, arigatou gozaimasu. Ini sebentar Bu. Beleknya ibu ya. Nih ada mic nih ya. Belum nanti dipraktekkan. Hai nih. Nih, terima kasih nih. Untuk minasan nih. Oh. Kakawari. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Oh iya. O genki desu ka? Subarashi. Hai, namanya wa Keisuke Honda Kakawashi de Kawasaki de Toyota de Daihatsu ya bisa deh Sawarasa deh. Hai, mau bocor gue. Sama istri, ibu mungkin nggak tahu gitu ya sama istrinya. Baik. Hai, ohayo gozaimasu. Nama iwa Haruka Ajinomoto Sanpamoku. Hai. Ini suami istrinya Bapak Ibu ya. Ini dasar indah ya. Nah, jadi orang dasar indah ternyata katanya cantik Bapak Ibu.
desa mana menuju. Oh, katanya dari Jepang terus ke Indonesia tadi gimana? Oh, naik pesawat Bu, terus pesawatnya Sini Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Nama sini. Oh, naik mobil ke sini. Oh, anak tikus ada. Oh, nih. Karena budget pengen pipis. Nah, ya hari ini ingin menunjukkan bagaimana orang Jepang ya ini membuat teh Bapak Ibu atau menunjukkan upacara ya kanoyu ya. Oke. Ngombe. Oh ya, bahasa Jepang kok Bu ya. Mungkin ada yang belakang. Ngombe, jadi ngombe teh. Budaya minum teh. Ngombe. Oke, betul. Nah, ya ditunjukin budayanya. Oke. Ya. Ayo lapangan. Ini udah nih, sok. Nah, ya. Nah, Bu disilakan ya. Romantis kalau orang Jepang Bu, istrinya nih menyiapkan suaminya. Ya. Oke. Oke. Jadi menggunakan teh ya hijau. Nah, yang ini Bapak Ibu konsentrasinya memang airnya air panas. Nah, tapi Ibu harus ya berputar. Nah, memberikan airnya terus berputar. Pak, boleh nggak pakai ya diaduk, nggak usah, cuma airnya saja seperti itu. Nah, ditunggu ya beberapa menit ya, nggak perlu ya, ditunggu sampai 5-7 menit, diajak ngobrol dulu nanti suaminya nih, dipastikan kalau sudah ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Oh iya gitu Bu. Iya memang kayak gitu orang Jepang mesra nih ngobrol nih ya. Dan sambil nunggu tehnya nanti matang nih. Ya, memang tuh ngobrol-ngobrol dulu romantis lah orang Jepang Bapak Ibu ya nih. Nih udah kayaknya udah matang katanya Bu nih Mas kayaknya udah matang nih ya. Nih kata orang Jepang manggilnya emas nih. Nih ya udah. Nah dan cara menuangkannya Bapak Ibu juga sama. Nah ya terus tidak terputus ya biar kepekatan tehnya juga sama. Nah seperti itu. Barulah nanti kalau sudah, nah oke. Ya, oke baru nanti dipersilakan suaminya terlebih dahulu. Nih, dozo, nih, baru minum bersama. Dipersilakan orang Jepang itu sopan nih. Udah apa? Nih, Bu. Pelan-pelan dihirup dulu. Nih, jangan langsung ditiup. Kenapa? Nih ya, tiup. Nih sekarang diminum pelan-pelan Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsentrasinya ya, nih nggak boleh langsung shock gitu, nggak boleh nih. Ya. Kenapa kamu sang nanas? Iyalah, wong panas kok di langsung di ya. Nih. Nah, dia puasa kamu. Ya lupa ngobrol. Oke. Nambah lagi nih karena senang bikinan istrinya ya sudah tambah Mas itu nih tambah nih sayang deui Bapak Ibu ya oke nah pada sensor nih cari nak nih oke ya ya nih ya pelan-pelan ya biar nanti memang budaya ini Bapak Ibu dilakukan setiap pagi oleh Jepang. Ya, di aromanya itu dicium terlebih dahulu karena ada ya bahan yang untuk merelaksasikan pikiran kita. Ya, sudah nih waktunya berangkat ke kantor. Nah ya oke. Nah iya ngobrol-ngobrol dulu ya sudah ini Bapak mau ya
ngobrol-ngobrol dulu Bu. Iya ini mesra sama tante ya. Udah nanti ditinggal dulu ya. Katanya jangan macam-macam mah di rumah. Ya udah nih. Udah dong. Oke. Akhirnya udah berangkat kerja. Nah diantar romantis orang Jepang, diantar suaminya. Nah nih ya, diantar ya sampai di depan dia rumah. Nah ya, diasihkan nih. Iya. Ya orang Jepang kan gitu Bu. Nih salim. Sekarang. Nah, apa gitu-gituan orang Jepang nih gini aja deh. Nah, nih ya. Dadah. Bu. Nih, iya pokoknya nih ya suaminya berangkat Bapak Ibu ya, makanya istrinya baru nanti ngurusin Pak RT-nya diajak Bapak Ibu. Oh, hai, kata saya nih bentar Bu, saya ditraktir sama bininya Tomo. Saya nggak ngomong apa-apa Pak, saya nggak ngomong. Udah, hai, arigatou gozaimasu. Udah, nih, pelan-pelan. Masih nada. Nah, diangkat ya. Itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya makanya nanti bisa yang itu biasanya pengen Pak, apalagi yang gemar untuk minum teh hijau untuk ya salah satunya untuk jaga badannya boleh silakan. Hari ini Bapak Ibu saya ya di Fortune Star sebenarnya juga ada, tapi mohon maaf kalau untuk yang namanya kami ada bawakan ke sini ada mana? Ya, teh hijau. Oke, ada khususnya bagusan ini dan nah, bagus. Ya, jadi ya ada yang namanya teh hijau tapi sama Bapak Ibu untuk penggunaannya kami sarankan untuk tidak ya meminumnya dengan kondisi yang manis. Paling bagus adalah yang tawar. Minumnya kapan Pak? Minumnya boleh pagi hari, tapi ya kami sarankan cuma pagi, kalau bisa minumnya jangan sampai malam. Ya sore saja sudah cukup. Ya tehnya seperti apa bawakan ke sini. Ibu namanya adalah Sultan. Ini dia nih. Pengen tahu atau tidak? Coba yang pengen tahu tepuk tangan yang meriah kita semuanya. Ini dia. Nah, namanya apa? Namanya adalah Nucha. Saya tuliskan ini dia Nucha. Oke, dibaca bersama-sama. Nucha 1, 2, 3. Jadi Nucha ini dari Ocha. Ocha itu berarti adalah teh hijau Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf kalau Nucha ini memang kami sangat sarankan bagi beliau yang Pak nanti kalau misalnya ibu itu ternyata berlebihan berat badannya boleh nanti konsumsi untuk Nucha. Tapi Pak kalau untuk orang kurus bisa atau tidak? Bisa ya. Tapi yang penting Bapak Ibu tidak hanya untuk minum Nuchanya saja, tapi juga dilakukan dengan yang namanya olahraga juga ya. Tapi untuk ya bagi ibu bapak untuk penggunaan Nucha ini boleh silakan yang ingin menggunakan teh hijau, dan nanti ya setelah teh hijaunya setelah diminum jangan ibu nanti langsung dibuang ya. Ya ini sisanya itu bisa dipakai atau ampasnya bisa dipakai masker karena ini adalah teh hijau. Tapi mohon maaf kalau Nucha ini mungkin tidak semuanya akan bisa mendapatkan karena Bapak Ibu sebenarnya kami kenalkan untuk Nucha ini ya biasanya di tempat lain adalah 112.000. Tapi bagi ibu bapak yang ingin menggunakan Nucha ya tidak dengan 112.000, tapi nih Bu saya tuliskan ya. Harganya adalah 50.000. Tapi mungkin ibu ada punya saudara di manapun pernah kita kenalkan, harganya sebenarnya kami kenalkan ya 75. Tapi khusus untuk yang namanya Dasana Indah kami tidak punya banyak, stoknya cuma 50. Bagi ibu bapak yang ingin nanti Pak saya ingin coba untuk yang namanya Nuchanya, silahkan langsung menghubungi stafnya Bapak Ibu ya. Yang kemarin misalnya pengen Pak ada yang tanya kepada saya ada nggak ya teknologi untuk menguruskan berat badan, salah satunya bisa untuk konsumsi Nucha. Tapi mohon maaf Nucha mungkin Bapak Ibu kalau dibagi untuk sesi 1, 2, 3 kayaknya nanti nggak cukup. Makanya yang minat untuk Nucha boleh langsung menghubungi stafnya. Kalau memang sudah ada
ya nanti dilayani. Kalau sudah habis ya mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, makanya hari ini saya cukupkan. Makanya kalau ada minta seperti ini, pengen minum atau tidak? Coba yang pengen minum angkat tangan. Nih ya, silakan. Iya, mengapa ini? Baik ya, silakan. Oke. Baik ya, 2 ya sudah. Tapi nanti kalau iya apa? Oh silakan ya. Oh baik, terima kasih ya. Oh silakan. Pokoknya nanti kalau memang misalnya sesi 1 cuma ya ada beberapa yang nggak ini, mohon maaf ya. Mungkin nggak sampai besok. Kalau hari ini sesi 1, 2, 3 udah selesai ya sudah selesai bacanya ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, isinya mana bacanya nih ya. Nanti bentuknya Bapak Ibu nanti ada kantong ya di dalamnya, ada 25 tea bag. Jadi tea bag itu ada kantong-kantong seperti ini kayak saset, jadi langsung, tapi tidak kayak teh apa itu Bu ya, teh bambu itu ada Pak, dicelup juga teh celup ya. Jadi dia itu kayak langsung bulatan seperti itu aja udah cukup ya. Apa ya. Oh baik, terima kasih. Ini jadi bentuknya nanti Bapak Ibu seperti ini ya. Nah jadi nanti Ibu langsung berapa kali penyajian Pak? Ini cukup sebagai kayak teh apa untuk gelas-gelas kecil, cukup 20 bukan 20 sih Bu, cukup 18 ya, dalam konsentrasi yang tidak pekat. Jadi Bu kalau untuk teh hijau ini nggak mungkin pekat seperti teh yang warna ya lebih gelap. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan minumnya jangan menggunakan gula, kalau bisa udah diminum langsung dengan keadaan yang tawar ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Pokoknya nanti Ibu kalau misalnya pengen tehnya bisa nanti menghubungi satpamnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya cukupkan. Kira-kira datang ke sini ada manfaatnya atau tidak? Oke ya, semoga ada manfaatnya. Ya, dan terakhir Bapak Ibu saya informasikan untuk yang kemarin Ibu Bapak yang sudah menggunakan Geneva, kita akan segera undi ya, untuk undian kompor gasnya adalah besok. Siapa tahu rezeki Bapak Ibu bisa menggunakan Geneva. Baik, hari ini sebelum pulang kami akan bagikan untuk kupon ya, nih untuk pencatatan nama di sertifikat Bapak Ibu. Nah ya, jadi nanti Ibu ya kalau sudah ditulis dua-duanya jangan sampai hilang, biar tahu nanti Ibu nomor berapa. Jadi nanti nggak baca satu persatu, jadi ada nomornya. Kalau 0001 berarti nanti Ibu ya tinggal nanti ngomong pesatnya nomor berapa, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah kenapa kalau bacain nomor namanya satu-satu kan kelamaan ya, makanya disimpan jangan sampai hilang. Potongannya kapan Pak? Dia dikumpulkan besok. Baik, hari ini saya cukupkan. Kira-kira datang ke sini ya ada manfaatnya atau tidak? Kalau ada manfaatnya, terakhir diangkat tangannya semuanya tinggi-tinggi dengan salamnya adalah hidup sehat lebih lama. 1, 2, 3, hidup sehat lebih lama. Oke.